Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berdoa, Bu Ima mau kalian rapi-rapi terlebih dahulu. Bajunya dirapikan, bajunya dimasukkan. Kalau ada sampah di atas meja, di bawah meja, tolong dibuang ke tempat sampah biar nanti kita fokus ke pembelajaran, ya. Oke, sebelum belajar mengajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, kita presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Oke, sebentar. Nurisa, Hadir. Dia, Hadir Bu. Ana, Hadir Bu. Rika. Hadir. Oke, berarti masuk semua ya. Iya, Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran materi hari ini, Bu Ima mau tanya tentang materi minggu kemarin. Kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kita minggu kemarin membahas tentang kejujuran. Nah, sekarang Bu Ima mau bertanya tentang materi kita hari ini. Nah, Bu Ima di sini mau tanya, siapa kemarin yang sudah membaca Al-Qur'an? Saya Bu. Ya, kenapa Bu Ima tadi bertanya seperti itu? Karena materi pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, tujuan kita mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku adalah supaya, yang pertama, supaya kita dapat meyakini adanya sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui pengertian dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Terus yang ketiga, kita dapat mendeskripsikan macam-macam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Ima mau menjelaskan tentang metode yang akan kita praktekkan hari ini. Yaitu Bu Ima akan menggunakan metode jigsaw, yaitu nanti Bu Ima akan membagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, berarti ini nanti Bu Ima akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kalian harus memperhatikan dengan baik. Karena nanti Bu Ima akan memberikan pertanyaan di akhir pembelajaran di masing-masing kelompok. Nah, di masing-masing kelompok nanti kalian memberi penjelasan dan dijelaskan kepada teman kelompok lainnya. Seperti contoh, kelompok 1 menjelaskan ke kelompok 2, kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 3, dan kelompok 3 menjelaskan ke kelompok 1. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Bu Ima mau tanya, ada berapa sih sumber hukum Islam? Ada 3 Bu. Ya, 3. ada 3 ya. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijtihad. Nah, yang pertama Bu Ima akan menjelaskan tentang Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran artinya bacaan. Secara istilah, Al-Quran artinya kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'lamuna ash-shalihati anna lahum
ajran kabira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maka dari itu, kita diharuskan setiap harinya membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, selanjutnya Bu Ima akan menjelaskan tentang hadis. Apa pengertian dari hadis? Hadis artinya ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Nah, yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad artinya pendapat yang disepakati oleh para ulama ketika hukum tersebut sudah tidak ada di Al-Quran dan hadis. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Ima. Sekarang Bu Ima mau kalian membagi kelompok jadi 3 ya. Yang kelompok tadi ya, yang kelompok pertama ketuanya Mbak Nurisa, terus yang kelompok 2 Mbak Diah, yang kelompok 3 Mbak Ana. Gak mau, Bu. Gak boleh seperti itu ya, harus manut sama Bu Ima. Ya, Bu. Nah, untuk yang kelompok pertama sekarang kalian berdiskusi tentang Al-Quran, yang kelompok 2 berdiskusi tentang hadis, yang ketiga berdiskusi tentang ijtihad. Bu Ima beri waktu 1 menit kalian berdiskusi ya, nanti langsung diberikan pendapat kalian ke Bu Ima. Waktunya sudah selesai, Bu Ima mau kalian menjelaskan tentang materi yang sudah Bu Ima bagi tadi. Ya, kelompok yang pertama, Mbak Nurisa. Apa yang Mbak Nurisa ketahui tentang Al-Quran? Itu, Bu, Al-Quran itu pedoman hidup umat Islam. Udah, Bu, gitu. Ya. Nah, kelompok 2, Mbak Diah, perwakilan dari kelompok, menjelaskan tentang hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Terus yang kelompok 3, Mbak Ana. Apa hasil diskusi tadi bersama teman-teman? Iya, tadi itu tentang ijtihad ya, Bu. Ijtihad itu yang kami ketahui itu pendapat yang telah disepakati oleh para ulama apabila sudah tidak ada hukumnya di Al-Quran maupun di hadis. Ya, betul sekali. Berarti sekarang anak-anak sudah mengetahui tentang materi pembelajaran hari ini ya. Sudah paham semua ya? Sudah. Udah, Bu. Siapa yang dapat menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Ayo, perwakilan satu kelas, satu anak. Silahkan Mbak Diah disimpulkan. Pembelajaran pada hari ini tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman hidup, Bu. Ya, betul sekali. Bu Ima di sini mau menambahkan dari kesimpulan teman kalian tadi, yaitu sumber hukum umat Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kita harus mempelajari ketiga hukum Islam tersebut sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah dan sebagai pedoman hidup kita. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian meresum ya. Untuk yang kelompok pertama dibagi saja. Untuk yang kelompok pertama meresum tentang Al-Quran, yang kelompok kedua tadi meresum tentang hadis, terus yang kelompok 3 meresum tentang ijtihad. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.